Bantuan sosial atau bansos adalah sebuah program mulia yang hadir untuk menjadi sebuah jembatan bantuan bagi para warga. Namun, apa jadinya bila harapan itu berubah menjadi luka? Luka yang ironisnya melukai fundamental sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Catat, ini daftar mereka yang tak layak dapat bansos. Bantuan sosial merupakan wujud perlindungan sosial bagi masyarakat prasejahtera di Indonesia. Penting bagi kita memastikan bantuan ini diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 73 Tahun 2024, berikut kriteria yang tidak layak menerima bantuan sosial. 1. Memiliki penghasilan di atas UMP atau UMK atau dianggap mampu secara ekonomi. 2. Pensiunan ASN atau TNI atau Polri. 3. Guru bersertifikasi atau tenaga kesehatan. 4. Pemilik atau pengurus perusahaan. 5. Perangkat desa aktif. 6. Pekerja dengan penghasilan rutin dari APBN atau APBD. 7. Sudah menerima bantuan dari instansi lain. 8. Menolak menerima bantuan. 9. Alamat penerima tidak ditemukan saat bantuan disalurkan. 10. Penerima tidak ditemukan, misalnya pindah dari lokasi sebelumnya. 11. Meninggal dunia, kecuali terdapat penggantian penerima dalam satu kartu keluarga. 12. ASN, TNI, Polri, atau keluarga inti mereka. Bantuan sosial bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak atau usaha produktif yang dapat mendukung perekonomian keluarga. Oleh karena itu, penerima bantuan harus bijak memanfaatkannya dan menghindari penggunaan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti judi online atau kegiatan lain yang merugikan. Jika masyarakat menemukan penerima bantuan yang dianggap tidak layak, sanggahan dapat diajukan melalui aplikasi cek bansos. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, kita dapat memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Azra Aliatul Muna. Pada program kali ini saya akan membahas mengurai ketidakmerataan pembagian dana bansos yang melukai sila kelima. Dalam reportase kali ini, kita akan mengurai ketidakmerataan pembagian dana bansos yang melukai sila kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya saat ini sedang berada di salah satu rumah warga yang mendapat dana bantuan dari pemerintah yang biasa disebut dengan bansos. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Azra Aliatul Muna, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan mewawancarai Ibu terkait bansos. Baik Ibu, bisa kita mulai? Siap. Sebelumnya saya ingin menanyakan umur dan juga nama Ibu. Nama saya Dini, umur saya 51 tahun. Oh gitu, oke baik. Kita akan mulai ke pertanyaannya. Nomor 1, yaitu kalau boleh tahu Ibu, apakah Ibu pernah mendapat bansos atau sejenisnya? Pernah. Sejenisnya Apa itu? Bisa disebutkan apa jenis dari bansosnya? PKH itu sudah 2 kali. Terus saya waktu COVID itu juga pernah dapat dari pemerintah, UMKM 2 kali juga. Ya dari Pak Jokowi dulu, masih Pak Jokowi. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah berapa lama Ibu mengajukan bansos atau sudah berharap pada bansos tersebut? Maksudnya gimana itu? Kok sudah berapa lama itu? Ya, Yang maksud mengajukannya saya, ya sudah lama, kira-kira ya 1 tahunan lah. Terus cairnya baru 6 bulan. bagaimana sih Ibu caranya untuk daftar, atau Ibu emang daftar, atau memang Ibu itu terdaftar dari mungkin RT atau kelurahan seperti itu, atau Ibu daftar mandiri lewat
web. Sekarang kan bisa lewat web atau Iya. lewat. Dulu saya daftar mandiri kayaknya. Tapi kalau COVID itu pas bantuannya COVID itu dari data PKM. Saya kan punya PKM di rumah. Dari situ didaftar, tahu terus itu untuk bansos itu daftar sendiri lewat web. Kasih Siapa yang mendaftarkan? Tahu Ibu? anak saya. Oke, baik. Namun begini ya, Ibu. Jika pertanyaan saya mungkin agak lain, tapi seperti ini. Namun jika ada tetangga Ibu yang bisa dikatakan secara ekonomi lebih mampu, bagaimana sih perasaan Ibu? Atau mungkin Ibu merasa kayak oh ya udah, atau mungkin gimana? Ya sebenarnya nggak adil juga sih, orang mampu kok dikasih, kita aja yang sering kekurangan mengharap, benar-benar mengharap, ternyata nggak dapat. Aduh, gigit jari deh. Terus juga kalau boleh tahu, Ibu dana bansos yang Ibu terima itu cukup membantu Ibu nggak? Ya alhamdulillah cukup, walaupun kurang tapi ya tetap cukup. Cukup-cukupkan aja, itu rezeki yang datang dari Allah itu lewat Bersyukur ya, bansos. Ibu, Iya ya. tetap bersyukur, berapapun itu hasilnya itu tetap dari Allah, tapi lewat pemerintah. Terus pertanyaan terakhir nih Ibu, lanjut ya. Bagaimana pesan dan kesan Ibu kepada pemerintah mengenai bantuan dana bansos ini? Harapannya itu gimana ke depannya mungkin? Harapan saya ya untuk yang sudah mampu itu ya nggak usah dikasih, tapi kalau yang masih benar-benar nggak mampu, benar-benar membutuhkan, dia tetap dikasih. Nah itu dari pihak RT atau RW sekiranya itu setahun sekali didata. Kalau yang dari dulu penerima yang nggak mampu terus ternyata dia sudah kaya, kan nggak mungkin Arab miskin terus, mungkin setahun kemudian dia kaya, itu nggak perlu dikasih. Terus data dari RT itu ya tetap jalan terus, harusnya setahun sekali, biar nggak nanti kaya terus tetap dapat, itu kan nggak adil. Di cross check ulang Jangan. terus gitu ya. Iya, biar biar gonta-ganti yang dapat, yang sudah kaya sudah. Ya ada tetangga juga, dia itu sudah kaya ya, suaminya punya mobil malah dapat, itu kan nggak adil. Iya, benar sekali, saat menunjukkan tidak kemerataan ya Ibu Terus, ya. iya kan sepertinya kayak asal comot aja ya yang kasih ya, tanpa data tanpa apa, comot aja dapat ya, begitu nggak adil gitu loh. Ya benar banget, Ibunya benar banget. Jadi Ibu sangat berharap kalau ini ya, kalau lebih baik pemerintah itu bisa meng-cross check ulang, melihat ulang, mensurvei ulang yang mana sih yang benar-benar membutuhkan dan mana yang hanya ikut-ikutan atau hanya ingin mendapatkan Dia benefitnya sengaja aja. daftar. Ya, sengaja Dia sengaja daftar. daftar biar dapat, ternyata yang di bawahnya itu masih banyak, Masih belum banyak kedata sekali. juga. Itu dari pihak kelurahan pun mungkin nggak ada data atau gimana ya, kok tahu-tahu orang ini dapat. Seperti bantuan sembako itu nggak selalu ada, terus yang sudah mampu, sudah punya panenan sendiri itu ya masih ada bantuan sembako. Di tetangga saya itu banyak yang gitu. Tapi Ibu sendiri pernah dapat tidak bantuan sembako ini? Pernah, terus sudah 12 tahun yang lalu nggak pernah dapat beras. 12 tahun yang lalu terakhir saya dapat itu cuma berapa kilo. Terakhir itu selama ini terus tidak pernah. Terus saya daftar di website itu, Cek. ternyata 6 bulan setelah saya daftar saya dapat. Itu ya webnya, cek bansos.kemenkos.id. Enggak, apa ya? Bukan. Ya, daftar bansos kayaknya.
Gitu. daftar bansos atau Setelah itu Ibu baru mendapatkan feedback dari pemerintah. ya, Sebelum-sebelumnya tidak pernah. tidak pernah. Ya pernah ya itu dari COVID dulu yang per orang 2,4 juta itu kan buat usaha, karena usaha waktu COVID sepi, terus akhirnya dikasih modal sama pemerintah untuk mengembangkan usaha lagi. Oke. Itu 2,4 terus 1,2 kalau nggak salah. Oke, tapi itu cukup membantu ya, Ibu. Alhamdulillah saya sekarang masih lancar, itu ada laundry, ada macam-macam usaha di rumah ini, banyak usaha, ada laundry, ada warung, ada print, ada ukir, suami saya juga ngukir, dan banyak lagi lah usaha, pokoknya itu wah, Oke. membantu kuliah anak saya, sekolah SD. Oke, terima kasih ya Ibu untuk ya, sudah, waktunya dan sudah menyempatkan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang Iya, mungkin iya, iya. sedikit tidak enak untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama mahasiswa UIN yang keluarganya juga mendapati dana bansos dari pemerintah. Baik pemirsa, langsung saja kita mewawancarai beliau. Oke, kakak, boleh tahu nama dan juga prodi dan fakultasnya? Halo pemirsa, perkenalkan saya Bujo Istiqomah, bisa dipanggil Isti. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sosiologi Adat dan Dakwah, program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaannya, kita boleh? Bagaimana tanggapan kakaknya melihat ketidakmerataan bansos yang ada di lingkungan kita? Menurut saya, sebagai anak dari penerima bansos, ketidakmerataan dalam program bansos yang ada di negara kita ini sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena yang seharusnya mendapatkan itu ternyata tidak mendapatkan, dan itu menurut saya berefek tidak hanya mengenai ekonomi saja, tetapi juga berefek pada ketidakadilan sosial yang ada di negara kita. Benar banget. Jadi sila kelima itu jadi tidak tercerminkan gitu ya. Harusnya kan ada keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia kan, tapi ternyata belum terlaksana dengan baik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kakak, masalah yang menjadi faktor ketidakmerataan bansos ini apa? Menurut saya masalah utamanya itu kurangnya kayak apa ya, pendataan yang kurang lengkap. Ya, pendataan yang kurang asli, mungkin bisa diperbaiki lagi dalam pendataan, bisa juga dalam bantuan RT, RW ataupun warga sekitar supaya data-data yang terkumpul itu memang asli. Benar banget. Kadang-kadang memang ada oknum-oknum yang tidak mengkonsep data-data dari ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk kakaknya, apa sih langkah yang seharusnya diambil pemerintah atas kasus ini? Ya, tadi kan saya menyebutkan kurangnya validasi dari data-data penerima bansos ya Kak. Jadi menurut saya yang harus perbaikan dalam pengambilan data dan juga pengecekan data yang asli. Jadi sebelum kita menentukan siapa yang akan menerima bansos, lebih baiknya sebagai suatu pemerintahan yang baik di negara kita untuk memastikan terlebih dahulu apakah data-data yang dikumpulkan itu memang asli adanya atau ada kekeliruan. Karena sekarang ini kan memang banyak banget yang terjadi penerima bansos itu yang harusnya tidak menerima tapi malah menerima. Jadi kasihan yang memang benar-benar membutuhkan jadi tidak menerima. Oke, terima kasih kakaknya sudah mau diwawancarai pada hari ini. Baik pemirsa, itulah wawancara dari mahasiswa U1 Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa yang kita lihat dan kita dengar hari ini menegaskan satu, bahwa keadilan sosial bukan hanya sekedar kalimat dalam Pancasila. Inilah praktik yang harusnya terlaksana dalam program pemerintah secara rata. Hal ini
adalah alarm keras bagi kita semua. Bukan hanya teknis data, melainkan masalah moral dan etika. Pemerintah harus berbenah kembali, mengulas data, terverifikasi ulang secara berkala. Agar program Bansos kembali menjadi solusi, sumber keadilan, saya Aliatul Muna. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.